Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku Teens for Christ dengan judul Satu Tuhan, Satu Baptisan yang akan didasarkan pada teks Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Bersama saya, Immanuel Tulas Relanoflan. Yuk, sebelum kita bersama-sama mau membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, kita mau minta pertolongan Tuhan dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini anak-anak-Mu datang dalam satu kerinduan yang sama. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami dimampukan Tuhan untuk boleh bersama-sama memiliki hikmat yang daripada Tuhan, untuk boleh membaca, mengerti, memahami, dan bahkan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicara dalam setiap hati kami Tuhan, dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah teks Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 akan saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu, aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Teens, cara baptisan seringkali menjadi perdebatan di kalangan gereja-gereja. Ada gereja-gereja seperti GKI yang mempraktikkan baptisan percik. Ada juga gereja yang menolak baptisan percik dan mempraktikkan baptisan selang. Ada sebuah cerita tentang anggota GKI yang berbincang dengan anggota gereja yang menolak baptis percik. Apakah baptisan sah jika airnya sampai lutut? Tanya anggota GKI. Tidak, jawab anggota gereja yang menolak baptis percik. Lalu bertanya lagi ya, kalau sampai pinggang? Jelas tidak sah gitu katanya, kata satunya lagi. Kalau sampai dada atau leher? Orang satunya lagi menjawab, masih belum sah, harus sampai kepala. Nah, mendengar jawaban itu, anggota jemaat GKI berkata, kalau begitu, kami ambil praktisnya saja. Airnya langsung dipercik ke kepala. Nah, inilah gambaran perdebatan karena cara baptisan. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa gereja mula-mula memperdebatkan cara baptisan. Memang ada perdebatan lainnya, tetapi mereka percaya bahwa semua yang dibaptis di dalam Yesus Kristus juga beriman kepada Tuhan yang satu. Ya, Paulus menasihati jemaat di Efesus agar mereka menunjukkan kesatuan yang kokoh. Nah, oleh karena itu, jemaat perlu hidup sebagai satu tubuh dalam satu roh, satu Tuhan, satu Bapa, melalui satu iman
dan satu baptisan, ayat 4-6. Nah, jika gereja adalah satu tubuh dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka gereja juga mengakui satu baptisan dalam satu iman. Satu baptisan ini menyimbolkan bahwa semua orang percaya dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, semua yang telah dibaptis dalam Kristus adalah satu kesatuan dalam tubuhnya yang tidak terpecah belah. Teens, kita semua yang telah dibaptis dalam Yesus Kristus dipersatukan sebagai satu tubuh dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mempermasalahkan cara baptisan. Jika kita percaya kepada satu Tuhan, maka kita pun dalam satu baptisan. Ya, untuk menutup renungan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah begitu indah menyapa kami dan mengajar kami. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi suluh yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami, bahwa setiap kami dipersatukan dalam satu iman kepada satu juru selamat yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan menebus dosa umat manusia. Kiranya Tuhan, kami juga senantiasa dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidupnya berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kami. Ini kami Tuhan, kami siap terus dibentuk oleh tangan kasih Tuhan. Kami juga siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, sekian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.